Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Untuk mendapatkan sebuah rumah itu sekarang bukan sesuatu yang mudah, harus diperjuangkan ya. Kali ini saya ingin mereview sebuah perumahan baru yang berada di desa yang sebenarnya dikelilingi makam. Jadi dari segala penjuru dikelilingi makam. Kalau zaman dulu untuk kesini ini ya bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sekarang menjadi sudah biasa ya. Ini perumahan baru yang sebenarnya letaknya di desa yang agak terisolir, namun tempat-tempat seperti ini kadang-kadang malah menjadi pilihan karena orang menghuni rumah ingin mencari suasana yang tenang, tidak terkendala dengan hiruk pikuk keramaian. Inilah perumahan Berlian Ploso Regensi yang ada di kawasan Jawa Timur ya. Yang ingin saya review adalah rumah lantai 2 yang sudah jadi, dan informasi ini adalah sebagai percontohan. Perumahan ini berada masih di tengah sawah ya, belakangnya masih sawah. Udaranya kental dengan udara pedesaan yang masih nyaman, bebas dari polusi. Itu ada sebuah rumah lantai 2. Coba kita ikuti ke sana seperti apa. Rumah dengan tanah 6 kali 12, yaitu tipe 45. Berarti kalau atas bawah rumah ini adalah tipe 90. Ini teman-teman terasnya, jadi terasnya menggunakan railing dari besi yang dibuat sederhana saja, karena kalau dibuat semakin rumit menjadi biayanya menjadi tambah, otomatis harganya menjadi mahal. Ini betul-betul rumah minimalis ya. Ini betul-betul rumah minimalis. Rumah ini sudah ditempati ya, namun belum selesai semua. Biasanya kalau dari pengembang memang sudah selesai tapi belum finish semua. Si tuan rumah kalau membeli perumahan harus diselesaikan sendiri. Di sini di halamannya masih rabatan ya. Dikatakan rumah minimalis karena satu, pintunya juga sederhana, jendelanya juga minimalis. Kemudian hanya menggunakan ini glass block, tapi cukup elegan. Kemudian di sini ada kanopi, walaupun di situ ada benangan-benangan, tapi ini benangan ini membeli, jadi ditempelkan saja. Dengan ditempel seperti ini tidak makan biaya tukang yang mahal, cukup beli dan ditempelkan saja. Hanya sayangnya rumah ini pemandangan dari bawah agak hilang karena ditutup dengan kanopi yang menggunakan galvalum ini ya. Ini kadang-kadang yang menjadi kritikan dikala membangun rumah, kenapa harus diberi galvalum seperti ini, apakah tidak direncanakan sekalian tanpa galvalum. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sudah ada area parkir yang cukup luas ya. Ternyata untuk mobil kijang masih longgar. Jadi ini walaupun ukuran hanya 6 meter, tapi cukup ada garasi
Kemudian di depannya garasi masih luas ya. Teman-teman, alhamdulillah, jadi bapaknya yang tuan rumah mengizinkan saya masuk ya, untuk sekedar mereview, sekedar Pak, mohon izin nggih Pak nggih. Iya. Kula tak mlebet nggih. Monggo. Karena kuncinya tidak bisa dibuka karena bapak yang ada di sini, maka ini adalah ruang tamunya. Biasa rumah kecil ukuran 3x3. Kemudian keistimewaan dari rumah ini, orang bisa masuk lewat ruang tamu, kemudian bisa masuk lewat ini, pintu ini, kemudian bisa masuk juga lewat pintu ini ya, lewat garasi ini. Ini diselerekan Pak pintu ini. Napa? Selerekan. Oh, pintu selerekan nggih. Oh, pintu selerekan. Niki asli gawane keng developer napa damel piyambak? Damel piyambak Pak niki Pak. Oh, niku riyen mboten wonten nggih. Boten wonten. Oh, ini karena yang punya ya. Maaf Ogar, ini kemudian kamar mandinya ya, kamar mandinya kecil ya. Seperti itu. Kemudian ini dapur ya, Kong? Nggih. Ini dapur. Nah, ya. Kemudian ini kamar tidur. Kamar tidur. Ya, sayang listriknya tidak bisa dinyalakan karena tidak tahu, mungkin dimatikan oleh. Kemudian ini ada ruang keluarga. Ya, untuk rebahan sambil melihat TV mungkin ya. Seperti itu ya. Kemudian ini tangga naik ya ke lantai 2. Karena ini ruangan sempit, sayangnya anak tangganya menurut saya terlalu tinggi. Ini kalau bapak yang tadi naik pasti agak susah ya. Karena ya memang lokasinya sempit. Tangganya ini ukurannya bisa 20 lebih ini. Coba kita naik ya. Yuh, dhuwur. Non sewu lho, Kong. Monggo. Ini teman-teman, situasi di lantai 2 tetap dengan konsep minimalis. Di situ ada jendela kaca dan di luarnya ada tempat untuk jemur ya. Ya. Di sini ada mesin cuci dan tempat untuk jemur pakaian. Ukurannya 1 meter kali 3 meter. Dan sudah ada pagarnya, jadi aman. Untuk anak-anak juga aman ya. Kemudian di sini ada ruang kecil. Ini untuk penempatan barang-barang yang tidak berguna ya. Ini ada tangga, kemudian ada jalur pipa untuk tandon ya. Kemudian juga ada tempat untuk jemuran di rumah. Kemudian di sini ada ini wastafel ya. Yang jelas ini sudah yang punya rumah ini ya. Terima kasih, ternyata ibunya mengizinkan saya untuk mengambil gambar ini ya. Untuk dokumen ya Bu ya. Nah, ini ternyata di atas ada kamar mandinya yang malah lebih luas dari kamar mandi di bawah. Oh, dengan kloset jongkok ya. Kloset duduk, dan di ini ada ini tempat, jadi tempat mandinya tidak pakai bak tapi sudah napa jeneng ibu niku? Apa? Batap. Batap ini yang jelas ini yang pasang bukan developernya tapi yang punya ya. Ini teman-teman, ini jadi ruang kamar mandinya sangat luas ya. Kemudian ini ada 2 kamar tidur, jadi justru kamar tidurnya yang agak luas di atas ya. Ini ada gitarnya, ternyata yang punya hobinya gitar-gitaran ya. Ya.
ada kamar tidur ya di sini ya. Ini secara keseluruhan kalau kita lihat lantai 2-nya rumah tipe 45 ditumpuk. Ya. Kemudian di sini menggunakan plafonnya PVC. Bu, yang plafon ini yang punya rumah sampo. Oh, riyen dereng enten plafon iki. Oh. Oh, plafonnya rumiyin seperti apa? Oh, gipsri. Akhirnya biasa kalau buat rumah mesti ramarem ya ta. Diganti PVC. Iya. Makanya kalau beli rumah perumahan itu pasti ada cadangan dana yang banyak untuk renovasi ya Bu ya. Memperbaiki sesuai dengan selera ya ta. Menurut saya rumah ini sudah sangat ideal karena memang rumah kecil, ukuran tanahnya 6x12. Hanya yang menjadi koreksi ini adalah tangganya terlalu ekstrim. Ya, Bu, ini ki menjana naik turun iki sambat no mboten? Merasa mboten? Oh, menjana masih sehat ya. Iya. Jadi ini anak tangganya terlalu tinggi. Tetapi karena memang lokasi ya enggak apa-apa. Kalau masih muda sih enggak apa. Ini kalau sudah tua ya ini lumayan ya. Ini aja. Pada keseluruhannya semuanya bagus rumah ini. Jadi sudah memenuhi syarat untuk ditempati keluarga kecil ya Bu ya. Hanya di tangganya saja yang agak ekstrim sedikit ya. Belum? Oh, dirubah lagi? Berarti merubah. Oh ya, makanya dengan yang di timur tadi nggak sama. Ini sudah lumayan ya, sudah lumayan. Ternyata akhirnya setelah membeli ini menempati merubah ini ya Bu. Oh, jadi bangunan ini baru artinya belum selesai. Mas Agungnya pengen ini dirubah, tambah biaya gitu. Oke, kalau tambah biaya berarti tidak terlalu banyak. Kalau ini sudah jadi dirubah jadi banyak. Oke teman-teman ya, saya kira alhamdulillah terima kasih ya Bu telah diberi izin ya. Secara keseluruhan ini rumah perumahan sebenarnya di desa yang dikitari makam loh Bu ini. Di utara selatan makam. Dulu orang lewat sini ya jarang yang berani karena listrik masih belum. Sekarang orang sudah terbiasa ya Bu ya. Ya. Sekarang rame ya. Demikian teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya, mampu menginspirasi Anda yang belum punya rumah. Bahwa punya rumah itu satu, niat. Harus punya niat, kemudian nanti pasti niat itu menjadi impian dan akhirnya akan terwujud mempunyai rumah bentuknya apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.